Per 7 Juni 2023, Indonesia mencabut sementara aturan bebas visa untuk turis asing dari 159 negara. Kebijakan visa yang dicabut adalah kebijakan bebas visa kunjungan dan bukan visa kedatangan atau visa on arrival. Nah, pencabutan kebijakan bebas visa kunjungan dilakukan pemerintah karena kebijakan tersebut dinilai tidak efektif mendatangkan wisatawan berkualitas. Kami akan bahas hal ini bergabung bersama kami Nunung Rusmiati, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA. Selamat sore, Bu Rus. Ya, selamat sore Mbak Tiffany. Baik, saya akan minta tanggapan dari ASITA terkait bagaimana melihat kebijakan ini. Apakah akan sangat begitu berpengaruh dengan kedatangan dari WNA atau wisatawan asing? Ya, selamat sore Mbak Tiffany. Tentunya saya sebagai Ketua Umum ASITA yang membawahi kurang lebih 7.000 travel agent, ini memberi tanggapan yang sangat positif. Adalah karena setiap kebijakan pemerintah tentunya sudah dikaji oleh pemerintah untuk demi kebaikan. Namun lagi-lagi pasti kebijakan itu ada positif dan negatifnya Mbak Tiffany. Positifnya kita akan menjadikan negara ini wisatawan mancanegaranya berkualitas dan betul-betul mengeluarkan spend uang banyak dan kita bisa tinggal lama di sini. Namun negatifnya juga karena kita bisa tahu negara kita ini sangat sulit ya mencari wisatawan mancanegara. Yang pertama, jangan kita compare ke Bangkok, ke Malaysia saja. Pada sebelum COVID itu Malaysia sudah bisa mencapai 27 juta wisatawan mancanegara yang datang ke Malaysia. Di Indonesia cuma mencapai 17 juta wisatawan mancanegara. Nah, padahal penduduknya kita 275 juta, mereka 30, hampir 10 kali lipat, 9,5 kali lipat. Itu adalah pekerjaan yang sangat berat, terutama lagi-lagi saya sebagai Ketua Umum ASITA. Nah, di sini juga selain kita sudah sulit dengan visa kunjungan bebas visa, kita tuh masih banyak pekerjaan lain. Misalnya kita sangat tidak banyak direct flight. Jadi yang penerbangan langsung itu tidak banyak. Jadi saya juga menghimbau kepada seluruh pemerintah yang khususnya, yang mudah-mudahan ini bisa dikaji, walaupun tentunya ini saya tahu untuk memberikan, untuk membuat peraturan ini sudah dikaji, karena yang tadi ya sebelumnya melihat mungkin ada beberapa kejadian-kejadian di Bali. Namun ada juga pepatah, jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga, itu Mbak Tiffany. Oke, tadi Bu Rus sempat menyinggung wisatawan yang berkualitas, turis yang berkualitas. Dari pandangan ASITA sendiri melihat definisi dari wisatawan atau turis berkualitas itu seperti apa? Ya, itu wisatawan yang memiliki perhatian dari wawasan terhadap lingkungannya, kemudian juga menghargai kebudayaannya dan masyarakat lokal, dan juga memberikan keuntungan kepada destinasi. Misalnya tadi di Bali kan, sekarang ini dia harus tadi di Bali dia harus tidak naik untuk ke pura dengan seenaknya, kemudian juga itu sebetulnya itu aturan-aturan tadi yang saya dengar dari gubernur sudah dilakukan. Mungkin nanti kita harus diberikan edukasi lagi kepada guide-guide dan ini tadi betul sekali. Di sini tentunya ini juga saya menghimbau kita travel ASITA itu ada kompetensi untuk bagaimana bawa turis wisatawan mancanegara. Nah, inilah poinnya kepada pemerintah termasuk kita semua. Pakailah travel yang legal, yang betul-betul mempunyai izin dan terutama anggota ASITA. Karena kita kalau itu kita akan betul mengikuti peraturan-peraturan yang ada, Mbak Tiffany. Jadi saya sangat senang tadi mendengar kita harus semuanya termasuk juga hotelnya segala macamnya. Jadi kalau kita datang ke Indonesia itu, kita utamakan dengan menggunakan travel agent yang benar-benar
punya izin dari anggota Asita. Dan kedua, memang kalau online itu bukan lagi kita tidak melek dengan online. Itu kadang-kadang jadi dia cuman beli hotel, kemudian ini, terusnya dia tidak lihat peraturan. Kalau dengan travel yang legal itu pasti sebelum sudah di airport sudah diberi ini begini, di sini aturannya ini. Pasti guide-nya itu udah memberikan sedikit edukasi, Mbak Tiffany. Oke, baik. Bu Rus, kalau ini tadi Bu Rus dampak negatifnya berdampak pada pelaku perjalanan wisata, khususnya perusahaan perjalanan wisata. Bagaimana Asita melihat apa yang menurut Asita harus diambil untuk pemerintah bisa mengoptimalkan atau memaksimalkan sektor pariwisata di tengah pembekuan kunjungan bebas visa ini? Terima kasih. Jadi yang pertama, misalnya ada peraturan untuk bebas visa. Yang pertama, terima kasih visa on arrival. Tapi di airport itu betul-betul sudah siap, betul-betul sudah siap. Punten. Jadi nantinya dia akan queue-nya terlalu lama. Ya itu yang pertama. Kemudian juga harga yang reasonable. Walaupun saya masih tetap menghimbau kepada pemerintah, bagi negara-negara yang telah memberikan kontribusi yang sudah terhadap pariwisata Indonesia seharusnya itu tidak dicabut. Mudah-mudahan kita bisa kaji lagi, tidak langsung sekarang ini 159 dicabut. Kita mungkin nanti juga kita berdiskusi, tentunya terima kasih kepada pemerintah yang selalu melibatkan Asita dalam berdiskusi. Mudah-mudahan nanti kita lihat yang betul-betul negara sudah berkontribusi pariwisata Indonesia, saya mohon sekali tidak dicabut. Lagi-lagi yang tadi saya bilang, karena dengan udah bebas visa, kita aja udah sulit gitu. Apalagi sekarang ini kan belum benar-benar pulih. Kita aja sekarang targetnya cuma 8 juta. Nah, dulu kita kan target waktu sebelum mancanegara itu sebelum COVID wisatawan mancanegara 18 juta dan kita tercapai itu target 17 juta. Ini hanya 8 juta, separuhnya. Kan berarti the meaning is kalau itu belum betul-betul pulih. Nah, janganlah punten sekali belum terlalu pulih diberi peraturan-peraturan yang sangat ketat lagi. Oh ya, kemarin juga Mbak Tiffany, kebetulan di kantor saya itu ada dari kedatangan dari Kuwait, Saudi, Maladewa, Maldives, tentunya kalau Kuala Lumpur dan Singapura itu. Enggak, saya mau tambahkan. Dia sampai kaget. Saya pun saya surprise sampai saya bilang, "Oke, kamu kan katanya Ibu kan ketua. Tolong ini sangat merugikan. Jadi itu poinnya Mbak Tiffany. Dia bilang sendiri yang udah datang di Indonesia, kemudian dia lihat news itu. Terima kasih Mbak Tiffany. Oke, apakah suara dari Asita ini kemudian akan kembali dikaji atau dipertimbangkan rekomendasinya oleh pemerintah? Kita akan lihat demi mengoptimalkan atau memaksimalkan sektor pariwisata yang tengah belum sepenuhnya bergeliat. Terima kasih Bu Nunung Rusmiati, Ketua Asita, sudah bergabung dengan kami sore hari ini. Selamat sore. Ya, terima kasih Mbak Tiffany, Bangkit Pariwisata Indonesia. Ya, baik.